Anda telah menjalani kehidupan yang penuh. Anda telah membangun karier, membesarkan keluarga, dan memikul beban tanggung jawab selama puluhan tahun. Tapi tidak ada yang memberitahu Anda bahwa ini bisa terjadi. Bahwa suatu hari di usia 60 atau 70 tahun, setelah semua yang telah Anda lalui, Anda tiba-tiba akan kehilangan kendali di kamar tidur. Bahwa Anda akan mencapai klimaks terlalu cepat, terkadang bahkan sebelum keintiman yang sesungguhnya dimulai. Rasanya seperti pengkhianatan terhadap tubuh Anda, kejantanan Anda, terhadap semua yang Anda pikir Anda pahami tentang diri Anda. Dan yang terburuk dari semuanya tidak ada yang membicarakannya. Tetapi saya membicarakannya, nama saya Dr. Siti Nurhayati. Saya seorang spesialis kesehatan pria dan profesor urologi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun merawat pria sejati dengan masalah nyata, banyak yang seperti Anda. Dan jika Anda berjuang dengan ejakulasi dini di usia lanjut, saya ingin Anda tahu dua hal. Pertama, ini jauh lebih umum dari yang Anda kira. Dan kedua, ada jawabannya. Kebanyakan orang berpikir ejakulasi dini adalah sesuatu yang hanya dialami oleh pria muda yang belum berpengalaman. Bahwa ini tentang kurangnya kontrol atau teknik yang buruk. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa kebenarannya lebih rumit dan jauh lebih penuh harapan? Bagaimana jika saya katakan bahwa banyak pria yang lebih tua menderitanya, bukan karena mereka melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena perubahan dalam tubuh yang tidak pernah diberitahukan kepada mereka? Dalam episode hari ini saya akan menjelaskan mengapa ejakulasi dini sering muncul atau memburuk seiring bertambahnya usia, kekuatan biologis dan emosional yang mendorongnya, dan yang paling penting, apa yang dapat Anda lakukan mulai hari ini untuk mengambil kembali kendali. Saya juga akan mengungkapkan satu kesalahan yang dilakukan kebanyakan pria yang justru memperburuknya. Jadi jangan kemana-mana. Apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah bagian paling intim dalam hidup Anda menjadi lebih baik. Sebelum kita mulai, jika Anda belum melakukannya, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan episode lain yang berfokus pada solusi nyata untuk kesehatan pria di tahap kehidupan Anda. Dan jika topik ini relevan bagi Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat konten yang lebih baik dan lebih bermakna untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya yang kita bicarakan. Karena ejakulasi dini bukan hanya frustrasi yang tidak jelas atau masalah sesekali. Ini memiliki definisi medis yang jelas dan mengetahuinya adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali. Jadi, apa sebenarnya ejakulasi dini itu? Mari kita uraikan. 1. Apa itu ejakulasi dini? Ketika seorang pria mencapai usia 60-an atau 70-an, ada banyak perubahan yang ia harapkan. Pagi yang lebih lambat, rambut yang memutih, mungkin beberapa pil baru di meja samping tempat tidur. Tapi satu hal yang tampaknya tidak pernah dipersiapkan oleh siapapun adalah apa yang terjadi ketika tubuh Anda mulai membuat Anda terburu-buru melalui sesuatu yang dulu terasa alami, terkendali, bahkan sakral. Anda mendapati diri Anda selesai terlalu cepat. Dan bukan hanya sesekali, tetapi seringkali sebelum Anda siap, sebelum pasangan Anda siap, sebelum momen itu bahkan sempat memiliki makna. Itulah ejakulasi dini. Dan saya telah melihat ratusan pria yang lebih tua duduk di seberang saya. Mata mereka dipenuhi frustrasi, mengajukan pertanyaan pelan yang sama. Mengapa sekarang? Beberapa berpikir itu hanya terjadi pada pria muda, mereka yang masih belajar, yang lain berasumsi itu hanya bagian dari penuaan dan sesuatu yang harus diterima dalam diam. Tapi keduanya tidak benar. Secara medis, ejakulasi dini atau ED didefinisikan sebagai ejakulasi yang terjadi dalam 1 hingga 2 menit setelah penetrasi vagina dan terjadi lebih sering daripada tidak. Tapi ini bukan tentang stopwatch. Ini tentang kontrol atau kehilangan kontrol yang tiba-tiba dan membingungkan. Ini tentang bagaimana rasanya ketika tubuh Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda perintahkan. Dan bagi banyak pria, terutama mereka yang berada dalam hubungan jangka panjang, ini tentang rasa bersalah karena meninggalkan pasangan tidak puas atau kecemasan karena bertanya-tanya apakah itu akan terjadi lagi. Yang lebih mengejutkan adalah betapa umumnya hal ini. Hampir 30% pria mengalami ED pada suatu saat dalam hidup mereka. Namun,
Kurang dari 10% yang pernah berbicara dengan dokter tentang hal itu. Kebanyakan menderita dalam diam, merasa malu atau minder, tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami memiliki nama dan solusi. Sebenarnya ada dua jenis utama ED. Yang pertama disebut ejakulasi dini primer. Ini adalah sesuatu yang Anda miliki sejak pengalaman seksual pertama Anda. Ejakulasi sangat cepat, seringkali sebelum penetrasi, dan berjuang dengannya secara konsisten sepanjang hidup. Dalam kasus ini masalahnya seringkali terkait dengan sistem saraf atau genetika. Ini hanyalah cara kerja tubuh dan biasanya dimulai pada masa remaja atau awal dewasa. Jenis kedua adalah yang lebih sering saya lihat pada pria yang lebih tua, ejakulasi dini sekunder. Ini terjadi setelah bertahun-tahun kinerja seksual yang normal. Anda mungkin tidak memiliki masalah di usia 30-an, 40-an, atau bahkan awal 50-an, tetapi di suatu tempat di sepanjang jalan, segalanya mulai berubah. Mungkin Anda menyadarinya setelah sakit atau setelah memulai pengobatan baru. Mungkin itu datang setelah periode stres dalam hidup atau setelah mengalami disfungsi ereksi ringan. Apapun pemicunya, tubuh Anda mulai menciptakan pola baru. Pola yang tidak pernah Anda minta dan terasa mustahil untuk dihentikan. Dan inilah bagian yang sulit. Semakin sering itu terjadi, semakin cemas Anda. Dan semakin cemas Anda, semakin besar kemungkinannya itu terjadi lagi. Ini menjadi siklus lingkaran keraguan dan frustrasi. Sesuatu yang terlalu banyak pria tanggung dalam diam tanpa pernah diberitahu bahwa itu umum, alami, dan yang paling penting dapat diobati. Saya mengerti betapa personalnya hal ini. Bagi banyak pria, seks bukan hanya fisik, itu emosional. Itulah cara mereka mengekspresikan cinta, kepercayaan diri, koneksi. Ketika sesuatu mulai mengganggunya, itu bisa mengguncang rasa percaya diri Anda. Tapi izinkan saya meyakinkan Anda, ini bukan akhir. Ini adalah sinyal, tanda bahwa tubuh Anda meminta sesuatu, pemahaman, perhatian, dukungan, dan dukungan itu ada. Jadi sekarang setelah kita memperjelas apa itu ejakulasi dini dan bahwa itu bukan sesuatu yang Anda bayangkan atau reaksikan berlebihan, saatnya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih dalam, mengapa itu terjadi? Karena begitu Anda memahami penyebab di baliknya, Anda akan melihat betapa banyak cara untuk mengambil kembali kendali. Dan beberapa di antaranya mungkin akan mengejutkan Anda. Jika Anda masih di sini dan percakapan ini beresonansi dengan Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda sedang menempuh perjalanan ini bersama saya. Sekarang mari kita lanjutkan karena apa yang akan datang mungkin membantu Anda memahami diri sendiri dengan cara yang sama sekali baru. 2. Apa penyebab ejakulasi dini pada pria yang lebih tua? Setiap kali seorang pasien bertanya kepada saya mengapa ini terjadi sekarang, ada jeda. Bukan karena saya tidak tahu jawabannya, tetapi karena saya tahu apa yang sebenarnya mereka tanyakan. Mereka bertanya mengapa tubuh mereka setelah puluhan tahun tahu apa yang harus dilakukan, tiba-tiba bekerja melawan mereka. Mereka bertanya mengapa sesuatu yang dulu terasa mudah telah menjadi sumber stres, rasa malu, atau kebisuan. Dan mereka bertanya mengapa tidak ada yang memberitahu mereka bahwa ini bisa terjadi di usia mereka. Kenyataannya adalah ejakulasi dini bukan hanya peristiwa acak atau tanda kelemahan. Ini adalah hasil dari berbagai lapisan biologis, psikologis, emosional semua bekerja bersama, terkadang melawan Anda. Dan bagi pria yang lebih tua, lapisan-lapisan itu sering menjadi lebih nyata seiring bertambahnya usia. Mari kita mulai dengan bagian yang paling jelas tetapi paling jarang dibicarakan, kecemasan. Ya, pria di usia 60-an, 70-an dan lebih masih bisa merasakan kecemasan performa. Bahkan, banyak yang merasakannya lebih intens daripada saat mereka lebih muda. Anda lebih tua sekarang. Mungkin Anda memiliki masalah kesehatan, atau mungkin ereksi Anda tidak sekuat dulu. Anda mungkin merasa tertekan untuk mengimbangi atau membuktikan bahwa Anda masih bisa. Dan ketika keraguan itu merayap masuk, tubuh Anda mendengarkan. Sistem saraf menjadi hipersensitif dan kurva gairah meningkat pesat sebelum Anda menyadarinya, momen itu berakhir. Kecemasan itu kuat. Itu tidak hanya ada di pikiran Anda. Itu mengirimkan sinyal nyata ke seluruh tubuh Anda. Itu mengaktifkan sistem saraf simpatik
yang terlibat langsung dalam memicu ejakulasi. Jadi ketika Anda tegang secara mental, tubuh Anda secara fisik merespons dengan membuatnya lebih sulit untuk menahan diri. Tetapi kecemasan bukan satu-satunya pemain. Ada perubahan fisiologis yang juga terjadi, pergeseran nyata dan terukur di dalam tubuh Anda yang tidak dapat diatasi oleh kemauan keras. Salah satu penyebab utamanya adalah serotonin. Zat kimia di otak ini memainkan peran utama dalam mengatur suasana hati dan fungsi seksual. Ketika kadar serotonin rendah, menjadi lebih sulit untuk mengontrol ejakulasi. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, kadar serotonin seringkali menurun secara alami. Tambahkan fakta bahwa banyak pria yang lebih tua mengonsumsi obat-obatan seperti antidepresan atau obat tekanan darah yang juga mempengaruhi keseimbangan neurotransmitter, dan Anda mulai melihat bagaimana kimia otak dapat mengubah cara tubuh Anda merespons saat berhubungan seks. Pergeseran hormon adalah kontributor utama lainnya. Testosteron, hormon yang paling terkait dengan seksualitas pria, secara bertahap menurun seiring bertambahnya usia. Sementara sebagian besar pria fokus pada hubungannya dengan libido dan ereksi, testosteron juga berperan dalam pengaturan waktu dan kepercayaan diri seksual. Ketika kadarnya turun, itu dapat mempengaruhi tidak hanya hasrat Anda, tetapi juga kemampuan Anda untuk tetap memegang kendali. Demikian pula ketidakseimbangan hormon tiroid dapat mengacaukan seluruh ritme seksual Anda tanpa Anda sadari penyebabnya. Lalu ada sensitivitas, khususnya peningkatan sensitivitas di kepala penis. Seiring bertambahnya usia pria, beberapa mengembangkan ambang batas yang lebih rendah untuk stimulasi, yang berarti sensasi fisik terasa lebih intens, lebih cepat. Peningkatan sensitivitas ini dapat menyebabkan ejakulasi dini. Bahkan jika pikiran Anda mencoba untuk memperlambat, bagian lain dari teka-teki ini adalah disfungsi ereksi. Ini mengejutkan banyak pria, tetapi ini adalah sesuatu yang saya lihat sepanjang waktu. Ketika seorang pria mulai mengalami kesulitan sesekali dalam mempertahankan ereksi, ia mungkin mulai terburu-buru saat berhubungan seks karena takut akan kehilangannya. Rasa urgensi itu dengan cepat menjadi sebuah pola. Seks menjadi perlombaan melawan waktu. Seiring waktu, tubuh beradaptasi dengan kecepatan baru ini dan mulai selesai lebih cepat, memperkuat siklus ejakulasi dini. Terakhir, kita tidak bisa mengabaikan genetika. Beberapa pria secara biologis lebih rentan terhadap ED. Jika ayah atau saudara laki-laki Anda mengalaminya, Anda mungkin juga. Ini bukan sesuatu yang biasanya dibicarakan keluarga, tetapi ini adalah faktor yang perlu diakui. Semua penyebab ini mental, kimia, hormonal, fisik tidak membuat Anda menjadi kurang jantan. Mereka membuat Anda menjadi manusia. Dan keindahan dari memahaminya adalah hal itu membuka pintu menuju solusi. Karena begitu Anda tahu apa yang mendorong ejakulasi dini, Anda tidak lagi tak berdaya. Anda dapat mengatasi akarnya daripada hanya mengelola gejalanya. Dan sekarang setelah kita mengungkap apa yang terjadi di balik layar, langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana kita menentukan apakah itu benar-benar ED dan bukan hanya masalah sesaat. Di bagian selanjutnya saya akan menunjukkan kriteria sederhana yang digunakan dokter untuk mendiagnosisnya dan mengapa mengenali tanda-tandanya sejak dini dapat membuat semua perbedaan. 3. Bagaimana ejakulasi dini didiagnosis? Salah satu kesalahpahaman paling umum yang saya dengar dari pria yang lebih tua adalah keyakinan bahwa jika sesuatu tidak muncul dalam tes darah atau pindaian, itu tidak nyata. Bahwa entah bagaimana jika mereka tidak dapat melihatnya secara fisik, mungkin itu hanya ada di kepala mereka. Atau lebih buruk lagi, mungkin tidak layak untuk diungkapkan sama sekali. Saya pernah memiliki pasien yang duduk diam di kantor saya, gelisah, menghindari kontak mata, tidak yakin apakah mereka bahkan diizinkan untuk membicarakan ini. Dan ketika mereka akhirnya melakukannya, biasanya keluar seperti pengakuan dosa. Dok, saya pikir saya selesai terlalu cepat. Tapi inilah yang saya katakan kepada mereka setiap saat. Jika itu mengganggu Anda, itu penting. Titik. Ejakulasi dini bukan tentang definisi buku teks yang kaku atau lulus tes medis. Ini tentang bagaimana pengalaman Anda mempengaruhi hidup Anda, hubungan Anda, kepercayaan diri Anda, rasa keintiman Anda. Mendiagnosis ED tidak memerlukan prosedur invasif atau pemeriksaan yang canggung.
Ini dimulai dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih kuat, sebuah percakapan, ruang yang aman, kesediaan untuk jujur tentang apa yang Anda alami. Meskipun demikian, kami memang mengikuti serangkaian kriteria klinis yang sudah mapan untuk membantu memandu kami. Yang pertama adalah waktu. Jika Anda berejakulasi dalam 1 hingga 2 menit setelah penetrasi vagina secara konsisten, artinya bukan hanya sekali atau 2 kali, tetapi selama sebagian besar hubungan seksual itu adalah tanda pertama. Tapi kita tidak berhenti pada faktor kedua dan bisa dibilang lebih penting adalah tekanan emosional. Apakah ini mengganggu Anda? Apakah itu membuat Anda frustrasi atau malu? Apakah itu mempengaruhi pasangan Anda? Apakah itu mulai menciptakan jarak atau ketegangan dalam momen intim Anda? Beban emosional itu sama pentingnya dengan waktu fisik. Beberapa pria bertahan 3 atau 4 menit dan masih merasa itu tidak cukup. Yang lain mungkin hanya bertahan 1 menit tetapi merasa sangat puas. Jadi bagi saya, ini bukan hanya tentang durasi. Ini tentang ketidakpuasan. Bagian ketiga adalah pengulangan. Apakah ini sesuatu yang terjadi hampir setiap kali Anda berhubungan seks? Apakah ini menjadi pola yang sepertinya tidak bisa Anda hancurkan? Jika jawabannya ya, maka kita tidak berbicara tentang kejadian sekali saja atau hari yang buruk. Kita berbicara tentang kondisi nyata yang pantas diakui dan ditangani dengan perhatian dan keseriusan yang sama seperti masalah kesehatan lainnya. Yang menarik adalah betapa banyak pria berpikir mereka perlu membuktikan sesuatu agar dianggap serius. Mereka akan mengatakan hal-hal seperti, tidak setiap saat, atau mungkin saya hanya terlalu banyak berpikir. Tapi inilah yang saya ingatkan kepada mereka, Anda tidak perlu mencentang setiap kotak dengan sempurna untuk memulai percakapan. Anda tidak perlu meremehkan pengalaman Anda. Jika itu terasa seperti masalah bagi Anda, maka itu adalah masalah dan itu saja sudah cukup untuk mendapatkan dukungan. Saya juga pernah bertemu pria yang datang dengan berpikir mereka menderita ED, hanya untuk menemukan melalui diskusi kami bahwa masalahnya mungkin sebenarnya adalah sesuatu yang lain, seperti disfungsi ereksi, masalah gairah terkait kecemasan, atau ketidakcocokan sederhana dalam ekspektasi seksual. Itulah mengapa diagnosis bukan hanya tentang mencentang gejala. Ini tentang memahami gambaran lengkap tentang siapa Anda, seperti apa hubungan Anda, dan bagaimana perasaan Anda tentang apa yang terjadi. Dan inilah mengapa saya selalu mendorong pria untuk berbicara lebih awal. Semakin cepat kita membicarakannya, semakin cepat kita dapat mengidentifikasi apakah itu benar-benar ED, sesuatu yang sama sekali lain atau campuran faktor. Dan dari sana, kita dapat membangun rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Bukan hanya perbaikan umum, tetapi pendekatan yang dipersonalisasi, yang menghormati tahap kehidupan, kesehatan, dan tujuan Anda. Jadi, jika Anda bertanya-tanya apakah yang Anda alami memenuhi syarat sebagai ejakulasi dini, saya mendorong Anda untuk berhenti menebak-nebak. Percayalah pada apa yang dikatakan tubuh dan emosi Anda. Itulah titik awal yang sebenarnya. Bukan hasil tes, tetapi kebenaran Anda. Dan sekarang setelah kita memperjelas bagaimana ED didiagnosis, pertanyaan berikutnya menjadi lebih penting. Apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan? Karena meskipun memahami masalah itu penting, menemukan cara-cara praktis yang nyata untuk mengatasinya, disitulah transformasi benar-benar dimulai. Dan di bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi metode non-obat paling efektif yang membantu pria seperti Anda mengambil kembali kendali mereka, mulai dari dalam keluar. Jika Anda masih menonton dan wawasan ini menyentuh hati Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini dan terlibat. Sekarang mari kita lanjutkan dengan poin nomor 4. Bagian selanjutnya ini bisa menjadi titik balik bagi Anda. 4. Cara mengobati ejakulasi dini tanpa obat. Saya akan jujur kepada Anda. Salah satu momen paling memberdayakan yang saya saksikan di kantor saya adalah ketika seorang pria menyadari bahwa tidak semua solusi harus datang dari botol pil, terutama ketika menyangkut ejakulasi dini. Bagi pria yang lebih tua, seringkali ada kepasrahan yang diam-diam, keyakinan bahwa satu-satunya jalan ke depan terletak pada resep atau perawatan mahal. Tetapi apa yang saya lihat berulang kali adalah bahwa tubuh bahkan di tahun-tahun berikutnya
masih ingin bekerja sama dengan Anda. Ia hanya membutuhkan jenis pelatihan dan perawatan yang tepat. Anda lihat, tubuh kita mampu melakukan hal-hal luar biasa, bahkan saat menua. Tapi seperti mesin apapun yang telah berjalan selama puluhan tahun, terkadang ia membutuhkan sedikit kalibrasi ulang. Dan ketika menyangkut ED, ada pendekatan non-medis yang tidak hanya berhasil, tetapi seringkali membuat pria merasa lebih kuat, lebih sadar, dan lebih memegang kendali daripada yang mereka rasakan selama bertahun-tahun. Mari kita mulai dengan gerakan. Saya pernah memiliki pria berusia 60-an yang mengatakan kepada saya bahwa mereka telah menyerah pada olahraga dengan asumsi sudah terlambat untuk membuat perbedaan. Dan kemudian setelah hanya beberapa minggu beraktivitas secara teratur berjalan, berenang, atau bahkan latihan kekuatan ringan, mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya merasa lebih baik di siang hari, tetapi juga selama momen-momen intim. Itu bukan kebetulan. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah, menyeimbangkan sistem saraf, dan mengurangi stres. Semua faktor penting dalam mengendalikan ejakulasi. Lebih spesifik lagi, saya sering merekomendasikan latihan interval intensitas tinggi atau HIIT. Anda tidak perlu menjadi atlet untuk melakukannya. Bahkan ledakan usaha singkat 7 hingga 10 menit sehari telah terbukti secara signifikan mengurangi gejala ED pada pria. Mengapa? Karena jenis olahraga ini memperkuat hubungan antara pikiran dan tubuh, membangun kesadaran akan sensasi internal, termasuk tanda-tanda awal klimaks. Kesadaran itu adalah kuncinya. Lalu ada sesuatu yang kebanyakan pria tidak pernah pikirkan, otot dasar panggul. Ini adalah otot-otot yang menopang dasar kandung kemih dan alat kelamin, dan mereka memainkan peran penting dalam fungsi seksual. Ketika Anda memperkuatnya, Anda mendapatkan kemampuan untuk memperlambat atau bahkan menghentikan ejakulasi. Latihan Kegel yang mungkin pernah Anda dengar, hanya untuk wanita dapat memberikan keajaiban bagi pria juga. Saya punya pasien berusia 70-an yang kembali setelah hanya sebulan melakukan Kegel setiap hari dengan cerita tentang kontrol yang lebih dalam dan kepercayaan diri yang lebih besar. Tetapi mungkin teknik paling transformatif yang saya ajarkan bukanlah fisik, mereka bersifat perilaku. Metode mulai berhenti start-stop misalnya adalah salah satu alat tertua namun paling efektif yang kami miliki. Persis seperti namanya. Selama berhubungan seks atau stimulasi solo, ketika Anda merasakan momen tak bisa kembali itu mendekat, Anda berhenti. Anda menghentikan segalanya, Anda bernapas, dan begitu intensitasnya mereda, Anda mulai lagi. Lakukan ini beberapa kali selama setiap sesi. Dan seiring waktu, Anda melatih tubuh Anda untuk memperpanjang daya tahan Anda secara alami. Ada juga teknik remas squeeze, sebuah intervensi fisik di mana tekanan lembut diberikan pada pangkal penis tepat sebelum klimaks. Ini mengganggu refleks ejakulasi dan memberi Anda cukup ruang untuk pulih dan melanjutkan. Mungkin terasa canggung pada awalnya, tetapi seperti halnya apapun, latihan membangun keterampilan. Beberapa pria menemukan manfaat tambahan dari alat modern, seperti alat bantu latihan masturbasi. Perangkat ini yang dirancang untuk meniru hubungan intim yang sebenarnya, membantu membangun kontrol di lingkungan yang aman dan bertekanan rendah. Anggap saja sebagai fisioterapi untuk kehidupan seks Anda. Terstruktur, pribadi, dan dirancang untuk memprogram ulang kebiasaan yang mungkin telah terbentuk dari waktu ke waktu. Keindahan dari pendekatan non-medis ini adalah bahwa mereka melakukan lebih dari sekadar menunda ejakulasi. Mereka menghubungkan Anda kembali dengan tubuh Anda. Mereka membangun kembali rasa kontrol dan menenangkan kebisingan kecemasan. Dan dengan cara tertentu, mereka mengingatkan Anda bahwa keintiman seksual bukan hanya tentang performa. Ini tentang kehadiran. Sekarang bagi sebagian pria, teknik ini saja sudah cukup. Bagi yang lain, terutama mereka dengan ketidakseimbangan biologis yang lebih dalam, pengobatan dapat menawarkan dukungan tambahan. Dan itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Karena meskipun perubahan gaya hidup itu kuat, ada juga perawatan yang ditargetkan yang dapat bekerja bahu-membahu untuk membantu Anda mencapai perubahan yang langgeng. Dan beberapa pilihannya mungkin akan mengejutkan Anda. 5. Perawatan berbasis obat untuk ejakulasi dini. Ada saatnya ketika terlepas dari upaya terbaik kita melalui olahraga, teknik pernapasan, dan bahkan melatih kembali tubuh kita.
Kemajuan terasa terbatas. Saat itulah banyak pria menatap saya dan berkata, "Dok, saya sudah mencoba. Saya sudah melakukan semua yang Anda minta, tetapi saya masih butuh lebih banyak bantuan." Dan pada saat itu saya melihat sesuatu bergeser. Karena yang sebenarnya mereka tanyakan adalah apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan atau apakah ini yang terbaik yang bisa saya dapatkan? Jawabannya adalah, ya, ada lebih banyak yang bisa kita lakukan. Dan tidak, ini bukan akhir dari cerita Anda. Pengobatan, bila digunakan dengan bijaksana dan dengan bimbingan, dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mengobati ejakulasi dini, terutama bila dipasangkan dengan teknik perilaku dan fisik yang telah kita bahas. Tetapi kuncinya adalah mengetahui pilihan apa yang ada di luar sana dan memahami bagaimana mereka bekerja dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Salah satu perawatan yang paling umum dan mudah diakses adalah penggunaan anestesi topikal, biasanya dalam bentuk krim atau semprotan yang mengandung lidokain atau benzokain. Ini dioleskan langsung ke kepala penis dan bekerja dengan sedikit mematikan sensitivitas untuk menunda ejakulasi. Bagi pria yang merasa hipersensitif, di mana stimulasi sedang pun menyebabkan klimaks dini, ini bisa menjadi pengubah permainan. Efeknya terlokalisasi sementara dan tidak mengharuskan Anda meminum apapun secara oral. Tetapi seperti alat apapun, ada konsekuensinya. Beberapa pria melaporkan sedikit penurunan kenikmatan. Yang lain lupa membersihkannya sebelum berhubungan seks dan pasangan mereka akhirnya juga merasa kebas. Tetapi digunakan dengan benar dan konsisten. Krim ini dapat memberi Anda menit-menit kontrol ekstra yang membuat semua perbedaan. Lalu ada antidepresan, khususnya kelas obat yang disebut SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Obat-obatan seperti paroxetin, sertralin, dan fluoxetine umumnya diresepkan tidak hanya untuk suasana hati, tetapi juga untuk efek sampingnya yang terkenal. Mereka menunda ejakulasi. Ternyata serotonin, zat kimia otak yang ditingkatkan oleh obat-obatan ini, juga memainkan peran penting dalam pengaturan waktu seksual. Ketika kadar serotonin naik, begitu pula kemampuan Anda untuk mengontrol klimaks. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa obat-obatan ini tidak bekerja secara instan. Mereka biasanya perlu diminum setiap hari dan bisa memakan waktu beberapa minggu untuk mencapai efektivitas penuh. Beberapa pria mengalami efek samping seperti penurunan libido, mual ringan, atau kelelahan, terutama pada awalnya. Tetapi bagi banyak orang, manfaatnya jauh lebih besar daripada ketidaknyamanan sementara. Faktanya, saya punya pasien yang menghabiskan bertahun-tahun merasa kalah oleh ED, akhirnya merasa seperti diri mereka lagi setelah hanya sebulan menggunakan SSRI yang cocok. Ada juga versi kerja cepat dari kelas ini yang disebut dapoxetine. Ini diminum sesuai permintaan, artinya hanya ketika Anda mengantisipasi aktivitas seksual dan mulai bekerja dalam beberapa jam. Sayangnya ini belum disetujui di Amerika Serikat tetapi tersedia di negara lain dan telah terbukti efektif bagi pria yang menginginkan fleksibilitas tanpa harus berkomitmen pada pil harian. Bagi mereka yang berurusan dengan ejakulasi dini dan disfungsi ereksi kombinasi yang lebih umum daripada yang disadari, kebanyakan pria obat-obatan seperti sildenafil, Viagra, atau tadalafil, Cialis bisa sangat membantu. Dengan meningkatkan kualitas dan durasi ereksi Anda, mereka mengurangi urgensi untuk terburu-buru saat berhubungan seks. Hal ini pada gilirannya memungkinkan tubuh Anda untuk rileks, memperpanjang pengalaman, dan merebut kembali sebagian kendali yang mungkin telah hilang. Namun, obat-obatan ini bukanlah perbaikan langsung untuk ID. Mereka bekerja paling baik ketika akar masalahnya juga melibatkan kesulitan mempertahankan ereksi. Penting untuk diingat bahwa tidak ada obat yang sempurna. Setiap pilihan datang dengan pertimbangannya sendiri dan tidak setiap pilihan tepat untuk setiap pria. Itulah mengapa bekerja dengan dokter yang memahami nuansa kesehatan seksual, terutama di usia lanjut, sangat penting. Ini bukan hanya tentang menulis resep, ini tentang memilih strategi yang tepat untuk hidup Anda, tubuh Anda, dan tujuan Anda. Apa yang saya ingin Anda ambil dari ini adalah harapan, karena ketika Anda menggabungkan pengobatan dengan niat, ketika Anda memasangkannya dengan usaha, pemahaman, dan kemauan untuk mengambil kembali kepercayaan diri Anda, hasilnya bisa sangat mendalam.
Tapi inilah bagian terpenting. Dimanapun Anda berada dalam perjalanan Anda, ada tindakan kecil yang kuat yang dapat Anda ambil mulai hari ini yang dapat mengarah pada perubahan yang langgeng. Anda tidak perlu menunggu resep, momen yang sempurna, atau izin orang lain. Bab selanjutnya dimulai dengan Anda. Dan di bagian terakhir, saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulainya. 6. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini? Sekarang Anda mungkin merasakan dua hal yang sangat berbeda. Lega karena ada jawaban dan mungkin sedikit penyesalan karena Anda tidak mempelajarinya lebih cepat. Itu normal. Saya telah duduk di hadapan begitu banyak pria yang hidup dengan ejakulasi dini selama bertahun-tahun, berpikir itu hanyalah sesuatu yang harus mereka toleransi. Beberapa berasumsi mereka terlalu tua untuk berubah, yang lain takut untuk membicarakannya bahkan dengan pasangan terdekat mereka. Tetapi kenyataannya adalah, tidak peduli sudah berapa lama ini menjadi bagian dari cerita Anda, ada langkah-langkah yang dapat Anda ambil sekarang, hari ini, yang dapat mulai mengubah pengalaman Anda dengan cara yang nyata dan langgeng. Saya ingin menawarkan Anda titik awal. Bukan resep, bukan obat ajaib, hanya sebuah jalan. Sesuatu yang dapat Anda kembalikan selangkah demi selangkah dengan percaya diri. Pertama, mulailah memperhatikan tubuh Anda lagi. Bukan dengan frustrasi, bukan dengan penilaian, tetapi dengan keingintahuan yang jujur. Kapan selama keintiman Anda merasa kehilangan kendali? Apa yang memicu momen di mana semuanya terasa terlalu cepat? Hanya dengan menyadari pergeseran itu adalah bentuk pelatihan dan kesadaran mengarah pada pilihan. Selanjutnya, mulailah membangun kembali dari dasar. Secara harfiah, mulailah melakukan latihan otot dasar panggul setiap hari, 10 menit. Tanpa peralatan, tidak ada yang perlu tahu. Kontraksikan otot yang sama yang akan Anda gunakan untuk menghentikan aliran urin, tahan selama beberapa detik dan lepaskan. Lakukan secara teratur. Dalam beberapa minggu, Anda kemungkinan akan merasakan perbedaan halus dalam kontrol dan kehalusan itu akan tumbuh. Anda juga bisa mulai mengintegrasikan teknik mulai berhenti atau metode remas selama latihan solo. Mungkin terasa mekanis pada awalnya. Tidak apa-apa. Dengan pengulangan, teknik-teknik ini melatih kembali jalur antara otak dan tubuh Anda. Mereka mengajari Anda untuk mengenali dan merespons sensasi secara berbeda. Bukan dengan panik, tetapi dengan kontrol. Jika olahraga adalah sesuatu yang telah Anda tinggalkan selama bertahun-tahun, anggap ini sebagai kesempatan Anda untuk merebutnya kembali. Bukan hanya untuk jantung atau persendian Anda, tetapi untuk kehidupan seks Anda. Bahkan kardio ringan berjalan, peregangan, atau bersepeda meningkatkan sirkulasi dan mengurangi stres. Keduanya memainkan peran langsung dalam stamina seksual. Perhatikan baik-baik tingkat stres Anda. Saya tahu bahwa pada tahap kehidupan ini, tekanan tidak serta-merta berhenti. Mereka hanya berubah bentuk. Baik itu merawat orang tua yang menua, menavigasi masa pensiun, atau menghadapi masalah kesehatan, beban emosional bisa terasa berat. Beban itu muncul di kamar tidur, entah kita mengakuinya atau tidak. Praktik kesadaran, mindfulness, latihan pernapasan, atau bahkan beberapa saat tenang sebelum keintiman dapat membuat perbedaan. Memperlambat pikiran Anda, membantu Anda memperlambat tubuh Anda. Jika Anda curiga masalah Anda mungkin terkait dengan sensitivitas atau kadar hormon, jangan takut untuk melakukan percakapan itu dengan dokter Anda. Tanyakan tentang pemeriksaan testosteron atau diskusikan apakah krim pemati rasa topikal mungkin sesuai untuk Anda. Tujuannya bukan untuk mematikan kenikmatan Anda. Tujuannya adalah untuk memberi Anda ruang untuk bernapas di saat itu. Dan yang paling penting, bicaralah dengan pasangan Anda. Jangan menutup diri. Jangan berpura-pura itu tidak terjadi. Kerentanan bukanlah kelemahan. Faktanya, beberapa pria terkuat yang saya kenal adalah mereka yang bersedia berkata, "Ini sulit bagi saya. Saya ingin menjadi lebih baik. Maukah kamu berjalan melaluinya bersamaku?" Percakapan itu bisa menjadi titik balik, tidak hanya untuk kehidupan seks Anda, tetapi juga untuk hubungan Anda secara keseluruhan. Langkah-langkah ini mungkin tampak kecil, tetapi mereka kuat. Jalan menuju perubahan tidak dibangun di atas lompatan raksasa. Itu terdiri dari pilihan-pilihan yang konsisten dan bermakna. Dan keindahannya adalah,
Anda tidak harus melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dengan satu hal, satu perubahan, satu momen jujur, dan biarkan itu membawa Anda ke langkah berikutnya. Karena ketika seorang pria mengambil kepemilikan atas kesehatannya, bukan karena takut tetapi karena rasa hormat pada diri sendiri, segala sesuatu di sekitarnya mulai bergeser. Kepercayaan diri kembali, keintiman semakin dalam, dan apa yang dulu terasa seperti perjuangan diam-diam menjadi kemenangan bersama. Dan sekarang setelah Anda tahu apa yang ada dalam kekuatan Anda untuk diubah, tetaplah bersama saya sejenak lagi. Karena dalam pesan terakhir ini saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah kebenaran yang tidak pernah didengar oleh kebanyakan pria, tetapi mutlak perlu mereka dengar. Mungkin itu satu-satunya hal yang akan menyatukan semua ini. Pikiran akhir. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin berhenti sejenak dan mengakui sesuatu yang penting. Anda telah melakukan lebih banyak untuk diri Anda sendiri daripada yang pernah dilakukan kebanyakan pria. Anda telah memilih untuk mendengarkan, untuk memahami, dan untuk menghadapi sesuatu yang kebanyakan orang sembunyikan di balik kebisuan dan rasa malu. Itu membutuhkan kekuatan, dan sebagai seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun duduk di hadapan pria seperti Anda, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti kekuatan tidak ditemukan dalam berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kekuatan itu ditemukan dalam pilihan yang tenang dan mantap untuk melakukan sesuatu tentangnya. Ejakulasi dini bukanlah bahan lelucon seperti yang sering dibuat. Itu bukan kelemahan dan itu tentu bukan sesuatu yang harus Anda jalani hanya karena usia Anda. Ini adalah kondisi yang nyata, dapat didiagnosis, dan yang paling penting, dapat diobati. Dan apakah itu dimulai di masa muda Anda atau baru menjadi masalah baru-baru ini, itu layak untuk dianggap serius. Kita mulai dengan memahami apa sebenarnya ejakulasi dini itu? Bukan hanya tentang waktu tetapi tentang kontrol, tentang perasaan bahwa tubuh Anda tidak lagi mendengarkan Anda pada saat yang paling penting. Kita melihat penyebabnya yang jauh lebih kompleks dan sangat manusiawi daripada yang disadari kebanyakan orang. Bagi pria yang lebih tua, terutama kombinasi dari pergeseran hormon, kecemasan, perubahan sensitivitas, dan bahkan pola yang terbentuk di sekitar disfungsi ereksi dapat secara diam-diam menciptakan badai yang sulit diurai tanpa pengetahuan yang tepat. Kita berbicara tentang bagaimana diagnosis bukan tentang lulus tes atau mencapai angka ajaib. Ini tentang bagaimana pengalaman itu mempengaruhi hidup Anda, kepercayaan diri Anda, dan hubungan Anda. Jika itu mengganggu Anda, itu penting. Itu saja sudah cukup menjadi alasan untuk mengambil tindakan. Dari sana kita mengeksplorasi apa yang dapat Anda lakukan tanpa obat. Kekuatan membangun kembali kekuatan melalui latihan otot dasar panggul, menghubungkan kembali dengan napas dan tubuh Anda melalui teknik mulai berhenti, dan bahkan melatih kembali sistem saraf Anda melalui gerakan teratur dan kesadaran. Alat-alat ini ada dalam jangkauan Anda, dan mereka tidak memerlukan resep, hanya komitmen Anda. Dan bagi mereka yang membutuhkan lebih banyak dukungan, kita melihat bagaimana pengobatan dapat digunakan dengan bijaksana, bukan sebagai penopang tetapi sebagai pendamping usaha Anda. Baik itu krim topikal untuk mengurangi sensitivitas atau antidepresan dosis rendah untuk mengatur kimia otak, pilihan-pilihan ini ada karena suatu alasan. Mereka ada di sini untuk membantu dan dengan bimbingan medis yang tepat, mereka dapat masuk ke dalam rencana Anda dengan cara yang aman dan efektif. Tetapi, apa yang mungkin paling penting dari semuanya adalah apa yang dapat Anda lakukan hari ini sekarang juga. Memulai dari yang kecil, berbicara dengan jujur, merebut kembali kendali atas tubuh Anda sendiri. Karena bahkan di usia 60, 70 atau lebih, Anda masih seorang pria dengan hak atas kenikmatan, koneksi, dan kepercayaan diri. Keintiman tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Ia hanya meminta kita untuk terus hadir untuknya. Saya tidak akan berpura-pura perjalanan ini tanpa tantangan. Saya tahu bagaimana rasanya berkecil hati. Saya telah melihat mata lelah para pria yang diam-diam memikul beban ini selama bertahun-tahun, percaya bahwa sudah terlambat, tetapi saya juga telah melihat apa yang terjadi ketika mereka mulai mempercayai sesuatu yang berbeda, ketika mereka mengambil langkah-langkah pertama yang tidak nyaman menuju perubahan. Saat itulah terobosan datang. Saat itulah hubungan diperbaiki. Saat itulah seorang pria bercermin dan melihat seseorang yang ia banggakan lagi.
Jadi inilah yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Anda tidak rusak, Anda tidak sendirian, dan Anda tidak berada di luar jangkauan bantuan. Fakta bahwa Anda telah meluangkan waktu untuk belajar, mendengarkan, dan memahami berarti Anda peduli. Itu berarti sebagian dari diri Anda masih percaya pada kemungkinan yang lebih baik. Dan keyakinan itu, sekecil apapun adalah semua yang kita butuhkan untuk memulai. Ini adalah undangan Anda, bukan untuk mengejar kesempurnaan, tetapi untuk mengejar kemajuan. Untuk berbicara ketika ada yang terasa salah, untuk mencoba sesuatu yang baru, untuk memaafkan tubuh Anda atas perubahannya, dan memberinya perhatian dan perawatan yang layak di babak baru kehidupan Anda ini. Karena bab ini bukan tentang kemunduran, ini tentang pendefinisian ulang, dan Anda yang memutuskan akan seperti apa itu. Terima kasih telah berada di sini. Terima kasih telah mempercayai percakapan ini, dan yang terpenting terima kasih karena tidak menyerah pada diri sendiri. Anda layak mendapatkan usaha ini. Anda selalu layak